Kita akan masuk dalam materi selanjutnya, yaitu di Romawi 3 tentang logaritma, yaitu A log M kali N sama dengan A log M ditambah dengan A log N. Oke, jadi jika di sini perkalian, di sini perkalian, maka di sini kita jadikan sebagai penjumlahan. Di logaritma dijadikan sebagai penjumlahan, yaitu A log M dengan A log N. Oke. A log M ditambah dengan A log N. Itu berlaku jika di sini perkalian. Contoh soalnya. Dan itu pun berlaku kembali ke fungsi awal jika di sini basisnya sama, maka bisa diubah ke perkalian ya. Tapi syaratnya harus basisnya sama dulu, baru bisa diubah ke perkalian. Oke, nomor 1. 5 log 3 kali 7, maka berdasarkan sifat di atas, ya 5 log 3 ditambah dengan 5 log 7. 5 log 7 ya. Oke, apakah masih bisa disederhanakan ini? Kita lihat dulu, 5 basis 5 tidak bisa diubah ke basis 3. Dan selanjutnya juga ini basis yang paling terkecil. 7 tidak bisa lagi diubah ke basis yang paling kecil, sehingga jawabannya sampai di sini saja. Oke. Nomor 2. 2 log 3 ditambah dengan 2 log 11. Ingat, jika basisnya sama, maka bisa diubah ke perkalian fungsi awal tadi. Jadi di sini bisa 2 log 3 ya, dikali 11. Oke, maka dapatlah 2 log 33. Kita lihat apakah bisa kita sederhanakan 33 ini menjadi basis yang paling kecil? Tidak bisa ya. Karena kalau kita ubah ke basis 2 tidak bisa, basis 3 juga tidak bisa. Oke, jadi sampai di sini saja. Kemudian nomor 3. 5 log 15. Kita bisa 15 ini bisa kita sebar supaya bisa nanti kita selesaikan ya. Jadi 5 log ke 15 ini bisa kita jadikan salah satunya mengikuti basis, jadi bisa 5 kali 3. Supaya bisa ada yang kita sederhanakan nanti. Jadi kita sebar dia jadi 5 kali 3. 5 kali 3. Oke. Maka berdasarkan sifat di atas, jika perkalian maka ini 5 log 5 ditambah dengan 5 log 3. Oke, apakah bisa ada yang diselesaikan? Ya, ini bisa. 5 log 5 itu adalah 1 ditambah 5 log 3. 5 log 3 ini kita tidak bisa lagi selesaikan karena ini basis paling kecil. Oke. Sekarang nomor 4. 2 log 1 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5. Ini semua dijumlah-jumlahkan. Dan kita lihat di sini adalah basisnya sama semua. Maka ingat, jika basisnya semua sama, maka bisa diubah ke perkalian. Jadi kita bisa buat 2 log 1 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 2 log 15. Apakah masih bisa disederhanakan ini 15 bisa diubah ke basis 2? Tidak bisa ya. Jadi ya jawabannya sampai di sini saja. Oke, lanjut sifat yang keempat, yaitu kalau tadi perkalian, sekarang kita masuk di pembagian. A log M per N. Jika tadi perkalian kita ubah ke pengurangan, maka jika pembagian itu berubah ke pengurangan. Oke. Dari sini A log M dikurangi dengan A log N. Jadi bagian yang mana yang jadi pengurang itu adalah bagian yang ada di penyebut. Ingat ya, yang jadi pengurang atau yang jadi minus adalah bagian yang ada di penyebut menjadi minus. Oke, contoh soal.
5 log 3 per 2 bisa kita ubah. Ingat ya, harus yang minus itu yang ada di penyebut atau bagian bawah. Jadi kita bisa buat di sini minus itu dia akan ada di penyebut, sedangkan positif itu ada di pembilang atau atas ya. Oke. Jadi 5 log 3 dibagi dengan 2, maka dapatnya adalah 5 log 3. Ingat ya, yang di bawah atau pembagian ini menjadi pengurang. 5 log 2. Apakah masih bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa ya, karena ini masing-masing berdiri sendiri. Oke, kita masuk nomor 2. 5 log 1000 dikurangi 5 log 8. Sama dengan tadi, jika di sini basis sama maka bisa diubah ke pembagian. Tetapi ingat, jika basisnya berbeda tidak bisa. Karena ini sama-sama basisnya 5, maka bisa kita, karena ini pengurangan, maka bisa diubah ke pembagian. Oke, 5 log, ingat ya, yang jadi penyebut itu yang ada pengurangnya. Jadi 1000 dibagi dengan 8. Oke, maka dapatlah 5 log 1000 bagi 8 kan bisa. Itu hasilnya adalah 125. Nah, jika masih bisa kita sederhanakan lagi. Ingat, 5 log 125 bisa kita sederhanakan menjadi, nanti hasilnya adalah 3. Dapat dari mana? 5 log 125 kita ubah ke basis 5, itu adalah 5 pangkat 3. Oke, basis sama. Ini hasilnya adalah 1. Berarti pangkat dikali dengan 1 sama dengan 3. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu nomor 3. 2 log 3 dikurangi 2 log 5 dikurang 2 log 7. Kebetulan basisnya semua sama, dan tadi Bu bilang yang jadi minus itu pasti akan di penyebut, sedangkan yang positif itu di pembilang. Kita lihat ini kan dia positif nih, tidak ada minusnya nih. Jadi ya dia ada di pembilang, sehingga kita tulis dulu 2 log. Oke, terlalu jarahnya 2 log. Pembilang berarti 3. Kemudian karena ini minus, maka dia ada di penyebut. Oke, ini juga minus, maka dia ada di penyebut. Jadi dia di penyebut kita kalikan aja. Oke, jadi 2 log 3 per 35. Apakah masih bisa disederhanakan? Tidak bisa ya, karena 3 dibagi 35 itu dikecilkan juga tidak bisa dibagi. Oke, nanti dapatnya adalah koma-koma, sehingga kita sampai di sini saja jawabannya. Lanjut, sifat yang kelima yaitu A pangkat A log Y sama dengan Y. Jadi di sini yang jadi logaritmanya yang jadi pangkat. Jadi ini adalah basisnya di bawah, ini pangkat semua ini. Jadi pangkatnya itu dalam bentuk logaritma. Maka jika kita dapat soal seperti ini, pangkatnya dalam bentuk logaritma, maka ingat di sini rumusnya adalah A pangkat A log Y sama dengan Y. Jadi ini jika basis di sini sudah sama, maka keluarkan yang ada Y-nya nih, atau yang ada di depan log ya. Oke, kita lihat di sini basis sudah sama, maka keluarkan hasilnya adalah 4. Kemudian misalnya ada lagi 3 pangkat 5 log, misal berapa ya? 5 pangkat 3 misal. Oke, maka minta maaf, ini harus sama basisnya. Misalnya di sini 3 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3 pangkat 2. Karena ini basisnya sama, maka ingat ya, dan ini pangkatnya dalam bentuk logaritma, maka kita keluarkan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, kita masuk di sifat yang ke-6. A log X sama dengan, jadi ada sifat yang ke-6 ini adalah A log X sama dengan log X per log A. Jadi di sini log X, jadi yang jadi pembilang adalah bagian sini, dan ini turun ke bawah ya, A log X dibagi dengan log A. Jadi 2 log 5 sama dengan,
Oke, ini maju ke depan log 5, kemudian ini turun log 2. Itu pun berlaku jika kita balik soalnya, log 4 dibagi log 3 berarti ini naik, kemudian ini ya, jadi pembilang. Oke, penyebut yang ada di basis, kemudian pembilangnya ada di depan log ya. Oke, sekian.